Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cika Febriani, mahasiswi dari Politeknik LP3 Jakarta dengan jurusan Administrasi Perkantoran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk bisa berbagi sedikit materi tentang hubungan industri dan K3. Pengertian hubungan industri. Secara umum, hubungan industri adalah hubungan antara semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 16 yaitu hubungan industri adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapa saja sih pihak-pihak yang terkait? Yang pertama, pengusaha atau pemegang saham, serta Dewan Komisaris yang diwakili oleh manajemen. Yang kedua, para pekerja dan serikat pekerja. Yang ketiga, para perusahaan pemasok. Dan yang terakhir, masyarakat konsumen. Apa saja masalah terbesar yang sering muncul? Yang pertama, terkait syarat-syarat kerja seperti pengupahan. Yang kedua, jam kerja dan jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, organisasi ketenaga kerjaan dan iklim kerja. Dan yang terakhir, cara penyelesaian keluh kesah dan perselisihan. Dalam menyelesaikan masalah kasus hubungan industri, kita memerlukan metode untuk menganalisa kasus tersebut. Yang pertama, metode 5W1H. Pertama kali diperkenalkan oleh seorang penulis novel, cerita pendek dan penyair, yaitu Rudyard Kipling. What menjelaskan seputar apa saja yang terjadi atau apa topik inti permasalahan. Yang kedua, Wu menjelaskan subjek atau siapa pelaku dari peristiwa yang diulas. Dan yang ketiga, When menjelaskan kapan waktu kejadian tersebut terjadi. Yang keempat, Where menjelaskan di mana keterangan tempat peristiwa itu terjadi. Dan yang kelima, Why menjelaskan apa alasan atau latar belakang peristiwa tersebut dapat terjadi. Dan yang terakhir, How menjelaskan bagaimana cara penjelasan dan deskripsi peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir, kelebihan metode 5W1H yaitu sederhana, sistematis, serbaguna, dan komprehensif atau menyeluruh. Metode yang kedua yaitu Fishbone Diagram atau Cause and Effect. Penemu metode ini adalah seorang ilmuwan Jepang yang bernama Dr. Kaoru Ishikawa pada tahun 60-an. Metode ini pada awalnya lebih banyak digunakan untuk manajemen kualitas yang menggunakan data verbal atau non-numerikal atau data kualitatif. Efek atau akibat permasalahan dituliskan sebagai moncong kepala, sebab-sebab masalah ditulis sebagai tulang ikan. Pada metode ini berkaitan dengan pengendalian proses statistikal. Diagram ini menunjukkan faktor penyebab dan karakteristik kualitas atau akibat. Pendekatan yang dijadikan panduan dalam menggunakan metode Fishbone. Yang pertama, untuk perusahaan manufaktur menggunakan pendekatan 4M seperti mesin, method, material, dan manpower. Yang kedua, untuk perusahaan jasa menggunakan pendekatan 4S seperti surrounding, suppliers, system, dan skills. Dan yang terakhir, untuk manajemen pemasaran menggunakan dua pendekatan. Yang pertama 4P seperti produk, price, place, dan promotion. Dan yang kedua 7P atau produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Berikut saya berikan contoh studi kasus.
Metode yang saya lakukan untuk menyelesaikan analisa studi kasus yaitu menggunakan fishbone method. Dan saya menggunakan pendekatan untuk perusahaan manufaktur yaitu 4M, mesin, material, method, dan manpower. Untuk masalah utama yang berada di kepala ikan yaitu perpindahan kepemilikan saham. Kemudian pendekatan mesin yaitu kesalahan setting mesin. Pendekatan material yaitu kemungkinan pergantian pemasok bahan baku serta kualitas bahan. Dan juga disebabkan oleh kurangnya pengalaman pemilik saham yang baru terhadap industri tekstil. Pendekatan metode yaitu kesalahan penggunaan mesin serta kurang paham SOP untuk penggunaan mesin. Yang terakhir pendekatan manpower yaitu kurangnya kemampuan supervisor dalam melakukan pengawasan dan juga kurang pengalaman kerja, motivasi, keterampilan, dan kepemimpinan. Sekian sekilas materi hubungan industri dan K3 yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat pertanyaan, saran, maupun kritikan, bisa diajukan di dalam kolom komentar. Sekian dari saya, semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga untuk teman-teman yang lain. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.